Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas pada siang hari ini. Tentunya pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama, saya sendiri akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu telah menghadiri undangan saya pada siang hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang hari ini sengaja saya mengundang untuk bersama-sama mari kita menyamakan persepsi. Tentunya di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, kegiatan diseminasi atau pembahasan yang saya tahu, saya lebih dulu tahu, maka saya berhak untuk menyampaikan ilmu saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di sini tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang paling bisa dan belum bisa. Tentunya kita melaksanakan kegiatan siang hari ini untuk sharing bersama. Gitu nih Bapak dan Ibu. Mohon izin, ini perkenalkan saya untuk menyampaikan kegiatan, yaitu ini berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang telah saya laksanakan 3 bulan hampir berjalan, dan di sini pada titik tugas saya di 1.4.A.9.1 tentang diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu sudah tahu saya di sini siapa nama saya, tempat kerja. Berikutnya, sebelumnya tentu kita tahu apa tujuan pendidikan nasional terutama ini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun, di sini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kita berkewajiban menuntun, jadi kalau kita sebagai orang tua itu bagaimana caranya anak itu bisa menjadi lebih baik. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, perilaku di sini bukan dasarnya, perilaku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sesuai dengan apa yang telah didengungkan pada kurikulum Merdeka, itu bertujuan ke profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila tentunya. Nah, apa saja itu? Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, ya, dan beberapa elemen yang ada di dalamnya. Nah, ke-6 dimensi ini, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga adalah mandiri. Keempat adalah bergotong royong. Kelima adalah bernalar kritis.
etis, dan keenam adalah kreatif. Tentunya di setiap dimensi ini ada elemen-elemen di dalamnya. Itu banyak sekali. Nanti lain waktu kita bisa mendalami materi yang seperti tentang ini tadi, dimensi beriman bertakwa itu apa saja elemennya, itu ada. Ini waktunya karena tidak memungkinkan untuk menyampaikan semua elemen-elemen di sini, maka kita hanya bisa menyampaikannya ke 6 dimensi itu saja. Berikutnya, nah sekarang yang kita tekankan di sini adalah tentang budaya positif. Bapak dan Ibu pasti tahu budaya, ya. Budaya itu kebiasaan positif itu pasti yang baik atau yang jelek? Baik tentunya. Nah, budaya positif di sekolah. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah tentunya yang berpihak pada murid. Bagaimana yang berpihak pada murid itu agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tadi ada yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia, gitu ya. Nah, terus sampai ke kreatif tadi. Bapak dan Ibu pasti panjenengan harus tahu apa saja yang elemen yang ada di dalamnya tadi. Maka untuk membahas itu kurang waktu kalau kita sampaikan di sini. Nah, berikutnya ini budaya positif. Nah, konsep utamanya apa? Nah, konsep utama di sini tentang budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Kita harus merubah paradigma yang lalu-lalu seperti apa. Nanti kita bahas bersama. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kelima ada restitusi. Di sini adalah posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi sendiri. Yang pertama kita membahas tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar apa? Murid itu mampu berpikir, berpindah, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Membangun budaya positif di sini. Yang ditekankan adalah di sini membangun budaya positif. Bagaimana sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif juga. Nah, kemudian agar apa? Jadi aman, nyaman. Murid itu mau berpikir dan bertindak ini dengan mereka itu secara sendiri merdeka, memberi kebebasan kepada anak-anak itu. Bagaimana? Artinya bukan bebas, tidak membebaskan silakan apa kamu garap apa tidak seperti itu, tapi kembali lagi kita sebagai guru adalah menuntun, membimbing anak itu untuk menjadi anak yang berbudi luhur, seperti yang sudah kita tahu bahwa anak Indonesia itu adalah fondasinya, dasarnya itu kita tahu tentang Pancasila, ya itu. Jadi kemudian disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru. Kita sebagai guru itu mengontrol terhadap siapa? Tentunya terhadap murid kita. Nah, contoh di sini, ini adalah sebuah ini ya cerita. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda itu adalah sebagai A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Mengepal.
Nah, tugas rekan Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan kanan Anda. Nah, teman Anda boleh membujuk, boleh menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Bagaimana? Ini menurut pendapat masing-masing ya. Mungkin silakan Bu Tuti, mungkin kepalan Anda ini ya isinya ini sesuatu berharga sekali untuk Anda. Teman Anda, Mbak Rika ini berusaha untuk membukanya. Bagaimana? Anda tetap mengepalkan tangan tidak membuka atau Bu Tuti mau membuka kepalan tangan itu? Gimana? Ya, jadi buka. Alasan untuk dibuka mungkin kenapa? Dia berusaha, ini rahasia loh buat Anda. Ya, coba ada yang punya pendapat lain, tetap dalam kepalanya itu tidak dibuka atau membukanya? Tetap di kepalanya dia. Ya, ini memang berbagai pendapat. Ada yang ingin membuka, ada yang tetap mengepal genggaman tangannya itu. Iya. Nah, ini kita belajar tentang jati diri sendiri. Jadi seperti halnya kalau di ilmu matematika, kalian pasti tahu 1/1 ataupun 1/1000 itu hasilnya berapa? 1/1 hasilnya 1. 1/2 hasilnya 1. 1/10 hasilnya 1. Itulah diri sendiri. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Seperti itu ya. Ini diibaratkan cerita seperti itu tadi. Punya rahasia ya. Yang mengontrol kita ya diri kita sendiri. Memang. Itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Bagaimana kita bisa merubah paradigma belajar itu? Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol di sini dari Dr. William Glasser. Kita itu berilusi guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jangan, jadi terbuka. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya yang terjadi di sini. Ini harus merubah paradigma belajar. Berikutnya, nah kembali ke disiplin positif. Apa itu makna dari disiplin? Menurut pengertian disiplin, ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi. Konotasi itu berarti makna tak sebenarnya ya. Dengan disiplin diri dari murid menurut Sokrates dan Plato. Bapak Ibu masih ingat ya ilmu-ilmu ini, pedagogi ini ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini budaya kita ini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia di sini. Nah, budaya kita di sini. Nah, disiplin adalah yang sebenarnya ini kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, diri sendiri, kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dengan penuh tanggung jawab tanpa
perintah orang lain tadi, seperti genggaman tangan tadi, ya, yang mengontrol diri sendiri akan jadi diri kita sendiri. Berarti apa? Tanpa terperintah orang lain kita sudah melaksanakan disiplin tadi. Bukan karena pengaruh luar maksudnya di sini. Nilai-nilai yang kita hargai itu yang bagaimana? Nilai, tentunya nilai kebajikan. Kebajikan itu sifat yang bagaimana? Yang positif tentunya pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu tentu tentang nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Itu kembali di situ. Jadi nilai-nilai yang kita hargai itu seperti itu. Paham di sini ya, tentang disiplin. Jadi disiplin itu bukan karena saya itu disiplin karena terpengaruh dengan saya kan disuruh, saya kan ini berasal dari diri kita sendiri. Gitu. Ya, itu berarti bagaimana menanamkan kepada murid kita untuk bisa menanamkan disiplin budaya positif, yaitu disiplin tadi. Yang ketiga, ini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Realitasnya kebutuhan itu setiap orang berbeda, ya tidak? Pasti setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya saya dengan bapak dan ibu di sini mungkin berbeda pandangan, berbeda persepsi. Nah, ternyata kebutuhan positif manusia itu ada 5 bapak dan ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Ini manusiawi, ini kebutuhan dasar. Pasti harus ada setiap dari individu. Tidak memungkiri akan hal ini, pasti. Nah, contoh di sini ada sebuah kasus ya. Ibu Ambar adalah guru paling kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang. Dan makan siang temannya itu dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu Ambar di sini sebagai seorang wali kelas, yang Bu Ambar lakukan bagaimana kalau panjenengan sebagai Bu Ambar? Yang Anda lakukan kalau Doni itu setiap hari ini seringkali minta bekal kepada teman-temannya, ngurusin temannya. Ada ya? Seperti itu ada ya terjadi ya. Nah, pasti anak-anak itu ada yang usil itu. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan dari Nancy? Dalam konteks penerapan disiplin positif tadi, Ibu Ria tadi sebaiknya mencari tahu. Di sini tadi, maaf tadi Doni ya Agus ya. Maaf, ini berarti ganti hotelnya melalui tindakan akan mengetahui kebutuhan mana yang terpenuhi tadi. Berarti apa tadi yang usil tadi dan orang tuanya itu mungkin tidak membawakan bekal makan siang gitu. Nah di sini berarti kebutuhan dasar manusia yang mana? Yang bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman tadi jadi perhatian kepada si ini tadi Agus ya. Cinta berarti kebutuhan dasar yang mana? Cinta dan butuh perhatian, itu cinta kasih sayang. Kemudian dia merasa temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti ini termasuk penguasaan, kebutuhan penguasaan, harus menuruti, berkuasa. Kemudian merasa bosan, mungkin bosan, anak itu dibawakan orang tuanya selalu bekal yang sama, telur sama mie setiap hari, mungkin bosan. Nah ini termasuk kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Bebas harus
dia senang, dia itu menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, dia senang dia itu, nah ini termasuk merasa senang, berarti dia ini termasuk memenuhi kebutuhannya sebagai kesenangan tadi. Tadi ini ilustrasi saja, ya, sebagai contoh. Oh ternyata semacam ini bisa kita uraikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, ya tentunya sedikit ada masuk sedikit lah kalau tidak itu referensi untuk kita. Oh ternyata yang sebenarnya itu pengalaman setiap hari yang kita laksanakan itu kalau dibedah gitu kan, atau kita cari solusi atau kita bicarakan bersama itu seperti ini loh ternyata. Kita belajar bersama, hanya kita sharing saja. Yang keempat, semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini terdapat dalam teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk menghindari tadi. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Kalau eksternal itu dari dalam atau dari luar? Dari luar, ya eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya itu melakukannya, ini termasuk imbalan. Nah ini juga termasuk motivasi eksternal, bukan dari diri kita. Nah yang berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Di sini diharapkan, ini kita pada poin yang ketiga ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya ini melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Dari sini diharapkan tujuan disiplin positifnya itu berada di sini, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan yang seperti ini, yang seperti ini. Kita berikutnya membahas tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Memang beda ya Bapak dan Ibu. Nah di sini ada sebuah ilustrasi lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno ini menanyakan pertanyaan kepada Iva, menjadi gugup. Nah, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbeda tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas pun menjadi gaduh. Anak-anak pun tertawa pada kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak dan Ibu tanggapan dari ilustrasi ini? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Iya, tidak. Mengapa? Ya, menjatuhkan mental anak. Nah, di sini ilustrasi. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi tadi. Ya, terus menjatuhkan tasnya tadi ya, tergagap. Hukuman, ya, hukuman. Mengapa? Oh iya, suruh berdiri di depan kelas ini adalah ya, depan suruh berdiri ini adalah hukuman. Nah, coba berikutnya. Nah, sebenarnya
pasti sudah paham tentunya. Inilah kecil-kecil ya Bu. Hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, ini nanti kita diharapkan ke restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman ya. Kalau hukum anak pasti tidak nyaman. Nah, konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek saja. Kalau konsekuensi, kalau hukuman itu bisa jangka panjang. Kalau konsekuensi itu jangka pendek. Kemudian kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau di sini hukuman itu pasti teringat, saya pernah dipukul guru saya dulu. Itu teringatnya itu jangka panjang. Ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, sedangkan di sini konsekuensi berarti korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi itu korban mendapatkan ini ya ganti. Nggak terlihat ya Bu. Perilaku penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi itu masalah terpecahkan. Ya kan itu. Nah jadi peraturannya adalah kamu harus, ini kan hukuman ya. Kamu harus. Kalau di konsekuensi apa peraturannya? Ditanya dulu. Terus mampukah kamu melakukannya? Terima kasih contoh-contohnya. Kalau di restitusi itu lagi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi suatu masalah itu dicari solusinya bersama. Dia diharapkan seperti itu. Kalau negatifnya kan di sini. Nah, sebelumnya ya, hukuman itu murid atau anak benci peraturan. Gimana? Benci akhirnya anak itu benci. Kalau konsekuensi murid anak menghormati peraturan, sedangkan di restitusi murid itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kalau negatifnya hukuman itu awas kalau dilaksanakan lagi ya nanti ini akan kena karma apakah itu terus. Netralnya kalau di konsekuensi itu netral. Lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan restitusi itu positif. Jadi ketiga ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu seorang itu negatif, ya. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu harus seperti itu kalimatnya. Dan modenya itu kalau hukuman itu paksaan, konsekuensi itu ada stimulus, ada respon, dan restitusi ada teori kontrol. Sedangkan hukuman itu mendorong menyalahkan diri, sedangkan konsekuensi mendorong kepatuhan, hanya patuh saja. Sedangkan restitusi mendorong untuk menjadi disiplin positif. Nah, hukuman itu konsep dirinya itu buruk, konsekuensi konsep dirinya baik, dan restitusi itu konsep diri yang kuat. Ini ya, sudah bisa membedakan dengan cerita Bapak dan Ibu. Pesan ke depan ini ada sebuah latihan bersama kita membahas coba. Ada beberapa contoh kalimat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Ya coba ya nanti kita bareng-bareng yuk. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret tadi. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket sampai pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Coba hasilnya bagaimana? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Terus
konsekuensi dia. Ya. Kemudian menggantikan kertas, dia mengganggu mencoret-coret kertas temannya. Konsekuensinya adalah mengganti. Bisa membedakan ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi berikutnya. Nah, yang kelima adalah restitusi posisi atau dari kontrol guru, posisi kontrol guru di sini. Tadi saya sampaikan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dia memperbaiki sendiri sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Boseni tahun 2004. Kemudian yang kedua, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Yang kolaboratif mencari solusi untuk masalah mereka, mencari solusinya, dan akhirnya membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga menurut Masih di tahun 1996. Sebetulnya di restitusi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita itu diharapkan nanti biasanya kalau posisi kontrol dari paling sederhana yang paling kita inginkan itu yang mana Bapak Ibu? Kita sebagai guru itu sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kira-kira yang kita inginkan dan diharapkan yang mana tuh kira-kira? Manajer, iya, tentunya. Manajer itu tidak hanya manajer perusahaan atau pemimpin sekolah, manajer bapak dan ibu juga manajer pemimpin pembelajaran. Nah di sini motivasi. Nah dari posisi kontrol tadi tentunya ada motivasi eksternal dan internal. Nanti sudah diberikan contoh. Ke identitas gagal ini adalah perilaku kontrol negatif di antara posisi kontrol kelima tadi, yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini termasuk identitas gagal, yang termasuk perilaku kontrol negatif. Contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk ya. Kemudian itu penghukum. Kalau membuat merasa bersalah bagaimana? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, merasa bersalah. Kemudian ini kalau guru berbuat, kalau guru berkata yang bagaimana? Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik gitu. Itu namanya penghukum. Kemudian di posisi pembuat orang merasa bersalah, kalau guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah, hasilnya bagaimana? Kalau di posisi penghukum di sini, pasti hasilnya menjadi pemberontak, menjadi pendendam, ya, menyalahkan orang lain. Ini kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah tadi. Hasilnya bagaimana? Kadang bisa anak itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, itu berarti identitas gagal kan itu. Punya seorang guru tidak diharapkan yang seperti ini. Nah, berikutnya masih di motivasi eksternal, ini di tengah-tengah di sini. Perilaku kontrol positif ini ada teman dan pemantau. Ini identitas berhasil atau sukses ini di antara dua ini. Ya, pemantau manajer. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini menghitung dan mengukur. Ini sebagai pemantau. Nah, kalau ini perbuatan, kalau ini perkataan. Kalau perkataan
sebagai teman, contohnya lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini seolah-olah kita sebagai teman gitu. Nah, kemudian kalau sebagai pemantau bagaimana contoh perkataannya? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, di sini. Dan yang bagaimana untuk yang manajer mengajukan pertanyaan itu, guru berbuat itu selalu mengajukan pertanyaan menggali gitu dari pertanyaan dari siswa murid itu. Kemudian guru perkataannya bagaimana? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, tahukah berarti mampukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi ini sebuah pertanyaan dan perkataan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke muridnya. Nah, hasilnya bagaimana? Akan menguatkan watak atau karakter anak. Itu diharapkan dari kita sebagai apa? Manajer. Murid berkata, saya tidak peduli. Maafkan saya, itu tadi yang berarti merasa bersalah ya. Saya pikir dampaknya apa di sini? Mengulangi kesalahan berulang kali, misalnya diulang lagi. Perilaku menjadi agresif. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, ini yang merasa bersalah, rendah diri, anak itu jadi rendah diri. Biasanya aku merasa bersalah. Kemudian dan akhirnya merasa gagal dan tidak berharga dirinya di masa itu. Nah, murid kali ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang ini tadi berarti sebagai teman ya. Saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, kalau dampaknya mungkin tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan anak-anak itu. Kalau kita memosisikan sebagai teman. Nah, kemudian kalau kekualitas dengan dunia berkualitas berarti murid meletakkan diri sebagai orang penting dalam dunia yang berkualitas. Ini kalau yang tadi sebagai pemantau ini, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi mengharapkan ya. Apa jika sudah melakukan hal tersebut saya akan mendapatkan apa? Itu kalau murid berkata seperti itu, dampaknya apa? Ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, berarti kualitasnya murid meletakkan guru itu peraturan di dunia berkualitas. Nah, bagaimana yang kontrol sebagai manajer? Nah, ini kalau murid berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Terus saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Cara sendiri. Nah, dampaknya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kualitasnya murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ini yang diharapkan ya. Nah, ini posisi kontrol, contoh-contoh pertanyaan. Siapa yang pertanyaannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang siapa yang mana? Berarti dia itu membuat merasa bersalah, ya kan? Kecewa, itu berarti merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sebagai penghukum. Salah terus wabu. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Itu kan sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kan berarti memberikan reward itu tadi sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, ada masalah, berarti anak itu berulang, dia bisa mencari solusinya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir, ini apa lagi? Kamu cari diri mesti, cari diri. Ini sebagai penghukum. Dan ya, kalian tidak tahu ya sekilas tentang posisi kontrol guru itu memang harus yang diharapkan tadi sebagai
awalnya pemantau dulu, tapi ini jalan sebagai penghukum, benar ya. Jadi terus merasa bersalah, anak itu merasa bersalahnya apa? Dampaknya ke anak itu luar biasa, nanti menjadi anak yang rendah diri, terus akhirnya menjadi pendendam. Oh dulu Pak Guru yang aku dijual, gitu ya, terus sampai itu ini masih tertanam di otak ini sampai tua pun gitu. Soalnya saya sendiri juga masih ingat saya kenapa saya tidak senang matematika karena gurunya gendak gitu. Itu yang tertanam di otak saya. Oh ada matematika mesti duit golak. Oh seperti ini. Nah itulah. Nah ternyata kalau saya pengalaman saya mengajar, oh berarti benar yang saya alami itu. Kalau saya itu galak sama murid, itu tertanam di sini, dia tidak menjadi senang sama gurunya. Masih teringat terus sampai besok. Itu terjadi pada diri sendiri. Jadi mencontohkan diri saya di sini. Oh ternyata benar. Nah, berikutnya kita belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sini keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, bahasa. Tidak beda-beda. Semua kita menyepakati membuat keyakinan kelas. Menurut dosen di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Beda ya peraturan, keyakinan. Kalau keyakinan ini universal, itu berdasarkan kesepakatan. Setiap kelas bisa membuat keyakinan kelas. Contoh-contohnya, di dalam budaya positif, di dalamnya itu ada lingkungan yang positif, ya. Di dalamnya lagi ada namanya keyakinan kelas dan tentunya menjadikan peraturan kelas. Ini lebih detail lagi di dalamnya. Kalau ini kan kesepakatan bersama, ini keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Saya tadi sudah mencoba bersama-sama kelas 5 membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi cara bagaimana contoh-contoh keyakinan kelas ini. Kalau kelas 1 contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, terus kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kalau di kelas 1 hal-halnya sederhana. Ini kalau contoh di kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini kayak di kelas tinggi ya, sudah bahasanya sudah berbeda. Nah, kalau di kelas 7 itu ya kelas 7 SMP ya, itu lebih beda lagi. Jadi cara penyampaiannya berbeda. Nah, di sini ada contoh, ada 2 tabel di sini. Ini peraturan dan ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturannya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini biasanya di perpustakaan ya. Kembalikan buku pada tempatnya. Nah, ini namanya peraturan. Nah, keyakinannya bagaimana? Ya tanggung jawab, meyakini itu, yakin. Kalau saya mengambil buku, ya saya konsekuensi tanggung jawab mengembalikannya. Nah, kalimatnya bukan harus selalu seperti ini, tetapi keyakinan
dilarang menggunakan narkoba itu adalah peraturan, berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran, berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain atau kesabaran. Sabar atau menunggu giliran, maksudnya. Terus peraturannya itu gunakan masker. Itu keyakinan kelasnya ya kesehatan dan keselamatan. Kalau di waktu COVID kemarin ya, itu kan kita harus selalu menggunakan masker. Berarti meyakini bahwa itu untuk menjaga kesehatan, meyakini bahwa itu untuk keselamatan. Nah, begini. Kemudian peraturan lagi, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga keselamatan dan keamanan juga. Nggak berlari kalau jatuh gimana kan? Ini meyakini itu meyakini, yakin. Nah, kalau tadi saya kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas bersama, bersepakat bersama dengan anak-anak tadi. Nah, itu hasilnya itu sudah dipajang di kelas itu tadi, contohnya. Bisa diterapkan di kelas yang lain mungkin ya, dengan cara itu tadi berawal dari ini bersama-sama. Ayo kita membuat keyakinan kelas untuk kita bersama, bukan lagi peraturan tapi keyakinan kelas. Nah, berikutnya segitiga restitusi tadi memecahkan masalah ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui apa? Restitusi tadi. Yang pertama, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi jujur pada dirinya sendiri, dampaknya bagaimana ya, dari kesalahan yang dilakukan tadi. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu namanya segitiga, ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau di sini menstabilkan identitas, contohnya di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Guru juga pernah salah seperti ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita beralih ke validasi tindakan yang salah tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melaksanakan itu. Itu validasi. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah ada menstabilkan dan validasi, kita menanyakan keyakinan karena sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berarti apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan, dia itu melanggar keyakinan kelas yang mana gitu. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kata kalimat-kalimat yang bisa kita laksanakan dalam tahapan-tahapan segitiga restitusi. Mengapa harus segitiga? Karena ada 3 tahapan. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas, stability dan identity, dan membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak, ini satu contoh ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Kemudian, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini salah satu
menunjukkan identitas. Contohnya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kalimat-kalimat ini sebagai validasi tindakan yang salah tadi. Nah, berikutnya sisi yang ketiga ini tadi tentang menanyakan keyakinan si pembeli. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Untuk menanyakan keyakinan lagi tadi. Dulu sampai sini mungkin ada gambaran ya, dari Bapak dan Ibu setelah tadi melihat slide-slide dan telah saya sampaikan, mungkin ada yang menggelitik telinga, oh ternyata seperti ini, oh ternyata saya itu melaksanakan di sekolah itu ternyata perlu ada perubahan. Seperti itu di Bapak dan Ibu, pastinya ada nih, harus sedikit demi sedikit memang kalau kita melaksanakan itu sudah terbiasa yang seperti halnya yang negatif, kita rubah sedikit demi sedikit untuk menjadi yang positif tadi, karena kita tetap ini ya, tujuan kita adalah membudayakan budaya positif tadi agar anak itu menjadi pribadi yang kuat, jadi dirinya sendiri. Jadi tidak terpengaruh dengan siapapun, tapi terpengaruh karena diri dia sendiri, atau motivasi itu berasal dari mereka sendiri, bukan dari orang lain. Nanti Bapak dan Ibu kita sepakat ya. Jadi berawal memang kita belum tahu dan akhirnya kita tahu. Berawal dari kita belum bisa jadi kita bisa. Berawal kita belum meyakini jadi yakin kalau kita bisa untuk merubah sesuatu yang awalnya negatif menjadi hal yang positif. Tentunya maka dari itu Bapak dan Ibu kita selalu berpikir yang positif itu. Jadi menanamkan ke anak juga harus yang positif itu. Jadi kalimat-kalimat yang kita sampaikan ke anak itu jangan sampai menyakitkan hati atau mengecewakan hati anak. Nah, ini contoh-contoh hasil tadi ya. Keyakinan kelas 5, bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat tadi pagi. Terima kasih. Pokoknya intinya di sini anak-anak itu agar tahu konsekuensi. Jadi setiap saat, setiap apapun yang dia kerjakan itu yang kembali lagi aku punya keyakinan kelas seperti ini. Bagaimana seharusnya saya untuk memperbaiki ini, atau saya tidak boleh melanggar itu. Benar ya. Jadi konsekuensi itu selalu ditanamkan ke murid kita. Jangan sampai daya positif itu luntur di tengah-tengah teknologi canggih dan dunia yang serba milenial ini ya. Jadi dampak dari teknologi canggih itu luar biasa. Bapak dan Ibu sebagai seorang guru berkewajiban untuk membimbing, untuk selalu mengingatkan kepada peserta didik, para murid kita, agar apa kedepannya itu bertukar berlanjut. Jadi karena apa? Anak-anak didik di saat ini masih kecil, penopang besok di tahun yang berikutnya. Di tahun 2045 itu tahun emas. Maka ya ini tadi, kita dasarnya dari bawah dulu. Bagaimana anak-anak itu berkarakter, berbudi pekerti yang baik sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu bertujuan menjadikan menuju ke profil pelajar Pancasila tadi. Makanya itu tidak lepas dari dasar negara kita tadi, Pancasila gitu. Nah, maka dari itu saya mohon dengan sangat
berjalan sendiri, tapi kita harus berjalan secara bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Mari, maka demikian dari semua yang apa kita lakukan ini untuk kebutuhan diri kita sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan murid kita kalau di sekolah. Dan tentunya di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat itu dampaknya juga luar biasa. Dan Bapak dan Ibu, apapun materi yang saya sampaikan ini sekedar sharing saja, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah meluangkan waktu, ya, sehingga kedepannya kita bisa merubah sesuatu image yang jelek, terus kita merubah ini ya, sesuatu yang kemarin kok belum masih mengganjal diri kita, masih bersifat negatif. Tolong mari kita bersama-sama merubah sedikit demi sedikit, juga usaha bersama-sama. Demikian Bapak dan Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, terima kasih.